Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mulai memasuki di bab kedua, bagi sejarah peminatan kelas 12. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas mengenai perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebelum memasuki materi untuk tujuan pembelajaran kali ini, yakni yang pertama adalah memahami perkembangan teknologi luar angkasa, persenjataan, transportasi, serta informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah memahami dampak perkembangan teknologi tersebut bagi kehidupan manusia. Lanjut. Nah, apa sih itu era globalisasi? Yang tadi kita akan membahas perkembangan iptek di era globalisasi. Globalisasi secara sederhana, yakni adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Misalnya saja kalian ingin pergi ke luar negeri menggunakan pesawat terbang. Dengan hitungan jam bahkan menit, kalian sudah sampai ke negara lain. Nah, itu dapat dianggap sebagai batas antar negara tidak nampak atau menjadi hilang. Contoh lainnya ya ketika kalian menelpon ke luar negeri menggunakan handphone. Nah, itu batas negara juga tidak nampak. Karena dengan sekejap Anda bisa terhubung dengan orang di benua lain. Nah, globalisasi ini terjadi karena beberapa faktor, yakni diantaranya perkembangan teknologi, transportasi, serta ilmu pengetahuan yang nantinya akan kita bahas di materi kali ini. Nah, yang pertama adalah perkembangan teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa dimulai sejak atau setelah Perang Dunia Kedua, yakni pada masa Perang Dingin. Seperti yang kalian sudah ketahui ya, Perang Dingin adalah perang persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh-pengaruh di negara lainnya. Nah, ini kata-katanya agak keliru. Nah, pada masa ini, dunia terpecah menjadi dua blok. Yang pertama, blok barat, yakni blok dengan ideologi liberal kapitalis dipimpin oleh Amerika Serikat, dan juga blok timur dengan ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, perkembangan teknologi luar angkasa dimulai pada 4 Oktober 1957. Yakni ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama, yakni Sputnik 1. Nah, pada 3 November 1957 atau sebulan setelahnya, Uni Soviet kembali meluncurkan satelit Sputnik 2. Namun kali ini ada seekor anjing yang menumpang pesawat tersebut. Anjing tersebut bernama Laika. Nah, ini penampakan Laika ya. Namun sayangnya Laika berhasil keluar angkasa namun tidak berhasil kembali ke bumi. Nah, selanjutnya pada 31 Januari 1958, Amerika Serikat membalas Uni Soviet dengan meluncurkan satelit pertamanya, yakni Explorer 1. Pada 15 Mei 1958, Uni Soviet kemudian membalas Amerika Serikat dengan mengirimkan Sputnik 3. Kemudian pada 4 Oktober 1959, Uni Soviet melakukan terobosan baru, yakni berhasil mengorbitkan satelit bernama Lunik 3 dan berhasil mengelilingi bumi dan bulan. Jadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini saling balas-membalas teknologi luar angkasa ya pada masa Perang Dingin. Oleh sebab itu nanti pada masa Perang Dingin ini perkembangan teknologi luar angkasa ini juga disebut sebagai space race antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, berlanjut lagi,
yakni pada 12 April 1961. Nah, di tanggal ini terjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi perkembangan teknologi luar angkasa. Nah, kira-kira apa ya? Nah, yakni pada tanggal ini 12 April 1961, Yuri Gagarin, seorang anggota Angkatan Udara Uni Soviet, menjadi manusia pertama yang berhasil ke ruang angkasa dengan menggunakan pesawat Vostok 1 selama 180 menit. Nah, ini namanya ya Yuri Gagarin, manusia pertama yang berhasil keluar angkasa. Nah, ini foto Yuri Gagarin. Nah, kemudian pada Mei 1961, Amerika Serikat turut serta mengirimkan Alan B. Shepard dengan menggunakan Mercury 7. Berarti Alan B. Shepard ini manusia kedua yang berhasil ke luar angkasa ya. Pada 20 Februari 1962, John Glenn dari Amerika Serikat menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi. Lanjut lagi. Nah, pada 20 Juli 1969, ini merupakan tanggal bersejarah ya. Nah, ini Neil Armstrong dan juga Edwin Aldrin menjadi manusia pertama yang berhasil mendarat ke bulan melalui misi Apollo 11 milik Amerika Serikat. Nah, setelah berhasil mendarat di bulan, fokus penelitian teknologi luar angkasa Amerika Serikat ini berubah ya. Yakni pada tahun 1070-an, Amerika Serikat mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Nah, pada Juni 1987, pesawat ulang-alik pertama berhasil diluncurkan Amerika Serikat dengan nama Columbia. Nah, ketika Perang Dunia berakhir, otomatis space race yang tadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet juga berakhir. Dengan berakhirnya Perang Dingin, ternyata Amerika Serikat dan Rusia yang merupakan bekas Uni Soviet akhirnya bersatu dalam pengembangan teknologi luar angkasa, yakni dengan meluncurkan International Space Station atau ISS pada 20 November 1998. Nah, itu untuk perkembangan teknologi luar angkasa. Selanjutnya, perkembangan teknologi persenjataan. Nah, teknologi persenjataan sendiri berkembang selama Perang Dunia Kedua. Perkembangannya ini sangat pesat ya. Salah satunya adalah proyek Manhattan, yakni proyek riset Amerika Serikat dengan Inggris. Nah, apa yang diriset? Yang diriset ini antara lain pesawat terbang, persenjataan konvensional, bom atom, dan transformasi teknologi. Nah, proyek Manhattan ini membawa kemajuan teknologi bagi bidang militer. Salah satunya adalah penemuan bom atom, yang nanti bom atom ini digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kenapa sih terjadi perkembangan teknologi militer? Oh ya, yang jelas seperti halnya teknologi luar angkasa, teknologi perkembangan militer juga dipimpin oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Karena ketika Perang Dingin ini, tujuan perkembangan teknologi militer ini adalah untuk melindungi blok antara blok barat, blok timur, melindungi blok timur gitu ya. Nah, beberapa teknologi yang dikembangkan antara lain yakni bom, rudal, dan senjata nuklir. Nah, kita akan membahas pertama mengenai perkembangan bom. Bom sendiri pada tahun 1900-an masih berupa granat, ya, ini granat tangan biasa yang dilempar ya. Kemudian bom pertama kali dibuat oleh Julius Robert Oppenheimer dari Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 di New Mexico.
Nah, dalam perkembangannya, bom ini dibuat untuk kepentingan perang yang dapat dijatuhkan dari pesawat. Bom bom yang dijatuhkan dari pesawat ini menerapkan prinsip aerodinamis ya, sehingga akan meluncur dengan kecepatan tinggi ketika menuju ke tanah. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian mengembangkan lebih lanjut bom hidrogen dan bom atom yang kemudian menghasilkan senjata nuklir yang berdaya ledak sangat tinggi. Nah, setelah tadi perkembangan bom, lanjut ke perkembangan nuklir. Hanya beberapa negara saja yang memiliki senjata nuklir, di antaranya Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, India, Pakistan, dan mungkin juga Korea Utara, Iran. Nah, dalam perkembangannya tidak hanya negara yang memiliki nuklir ya yang mengembangkan. Ada negara-negara yang mengembangkan nuklir meskipun tidak memilikinya. Nah, negara-negara ini disebut non-nuclear weapon states. Nah, sebenarnya perkembangan senjata nuklir menjadi ancaman bagi umat manusia. Seperti yang kita ketahui, dampak dari nuklir itu tidak hanya merusak atau membunuh manusia, namun juga merusak alam. Dan merusaknya itu tidak hanya sebentar, namun perlu proses waktu puluhan tahun agar alam itu kembali normal apabila terkena ledakan nuklir. Oleh sebab itu, perkembangan senjata nuklir ini sangat dikecam sebenarnya. Dan pada tahun 1963, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris sepakat menghentikan uji coba senjata nuklir. Nah, dilanjutkan pada tahun 1968 oleh 3 negara yang sama, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, setelah 100 negara lain menyepakati Non-Proliferation of Nuclear Weapons atau perjanjian penghentian persebaran senjata nuklir. Kesepakatan ini kemudian dilanjutkan juga dengan perundingan pembatasan persenjataan strategis, yakni SALT 1 dan SALT 2. Setelah senjata nuklir, ya ini perkembangan rudal. Nah, sama halnya dengan nuklir, rudal juga menjadi senjata strategis bagi negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Perancis, karena cakupan rudal ini sangat sangat lebar ya, karena bisa antar benua. Nah, rudal dan nuklir juga menjadi senjata yang sangat mengkhawatirkan sehingga penggunaannya dilarang. Amerika Serikat beserta sekutunya kemudian membentuk Badan Pengawasan Teknologi Rudal atau Missile Technology Control Regime atau MTCR. Namun rudal ini juga dapat diantisipasi ya, yakni dengan sistem anti rudal seperti sistem penyergapan satelit dan strategi perang bintang. Nah, itu sedikit terkait perkembangan teknologi persenjataan. Nah, oh ya, ini salah satu contoh rudal yang dimiliki oleh negara India. Seperti yang kalian lihat, ada rudal yang memiliki daya jangkau 5.000 km. Nah, jika diluncurkan di India, maka rudal tersebut, misal Agni 5 ini dapat mencapai Indonesia. Nah, itu sangat berbahaya ya bagi kehidupan umat manusia. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, akan dibagi menjadi beberapa masa ya. Yang pertama adalah masa praaksara. Masa praaksara ini adalah masa di mana belum mengenal tulisannya. Namun pada masa ini,
manusia itu sudah dapat berkomunikasi. Ya, ini berkomunikasinya menggunakan gambar lukisan di dinding gua. Kemudian berkembang pula menjadi bahasa isyarat hingga alat komunikasi seperti kentongan dari tanduk hewan, dan akhirnya berkembang lagi menjadi piktograf, yakni gambar, pik itu gambar dan graf itu tulisan atau tulisan yang berupa gambar. Nah, kemudian ketika piktograf mulai ditemukan, kemudian akan muncul yang namanya masa aksara. Pada masa ini, huruf sudah digunakan namun tidak oleh semua orang, hanya oleh kalangan terbatas dan juga pada waktu-waktu tertentu. Salah satu bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama yang mengenal tulisan. Tulisan ini masih berupa piktograf yang kemudian berkembang menjadi huruf. Piktograf ini digunakan oleh bangsa Sumeria untuk proses perdagangan. Nah, tulisan mulai berkembang pesat ketika bangsa Cina menemukan kertas, yakni pada abad 500 sebelum Masehi. Penemuan kertas ini tentunya membawa kemajuan yang sangat besar bagi bidang penulisan. Nah, yang ketiga adalah masa modern, yakni pada tahun 1400 hingga sekarang. Di masa modern diawali ketika tahun 1455, di mana Jonathan Gutenberg menggunakan mesin untuk mencetak plat huruf. Penemuan mesin ini tentunya membawa kemajuan di mana dengan ada penemuan kertas dan penemuan mesin ini, maka proses produksi bacaan ataupun tulisan menjadi lebih cepat. Pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan mesin telegraf yang berupa kode Morse. Kemudian 1877, perangkat telepon pertama ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, hingga berlanjut pada 1946, di mana komputer bernama ENIAC 1 dikembangkan untuk pertama kali. Ini cikal bakal komputer yang sekarang ya. Memasuki abad ke-20 hingga 21, perkembangan teknologi semakin pesat, seperti penemuan radio, televisi, hingga komputer, dan juga smartphone. Selanjutnya, yakni perkembangan teknologi transportasi. Untuk perkembangan teknologi transportasi, ada kereta api. Kereta api pertama dikenalkan oleh Richard Trevithick pada 1804. Ini menggunakan tenaga uap ya. Nah, pada tahun 1829, Robert Stephenson menyempurnakan desainnya ya. Ini mengembangkan desain baru yang menjadi pionir lokomotif modern saat ini. Nah, pada tahun 1898, Rudolf Diesel memperkenalkan mesin diesel untuk lokomotif kereta api. Selanjutnya ada mobil. Perkembangan mobil pertama kali dimulai tahun 1769 oleh Nicholas J. Cugnot yang menciptakan kendaraan beroda 3. Nah, kendaraan ini digerakkan oleh mesin uap dan berfungsi untuk mengangkut meriam ke medan perang. Jadi cikal bakal mobil yang pertama ini tidak untuk mengangkut manusia, namun mengangkut meriam ke medan perang. Nah, namun penciptaan mobil pertama ini menginspirasi pembuatan mobil selanjutnya. Yakni salah satunya adalah William Woodcock yang bekerja sama dengan James Watt dari Inggris menciptakan kendaraan sejenis mobil bermesin uap pada 1784. Nah, selanjutnya tahun 1890, Karl Benz dan Gottlieb Daimler dari Jerman serta Armand Peugeot membuat mobil untuk dijual secara komersil. Namun ternyata
karena harganya yang mahal serta produksi terbatas, akhirnya pembuatan mobil tersebut tersendat. Namun, sampai akhirnya Henry Ford, kalau kalian tahu merek mobil Ford, nah ini salah satu pendirinya, menjadi pelopor industri mobil komersil yang murah dan dapat diproduksi massal. Selanjutnya, perkembangan transportasi air. Nah, transportasi air seperti yang kalian ketahui, awalnya bermula hanya kapal yang memanfaatkan teknologi angin, kemudian berubah menjadi tenaga batu bara atau uap, yang kemudian pada abad ke-20, tenaga yang semula batu bara berubah menjadi tenaga diesel. Nah, kapal yang pertama kali menggunakan tenaga diesel adalah kapal Valnus, yakni milik atau East Indian Company, yakni salah dapat diartikan VOC-nya Inggris. Nah, ini East Indian Company ya. Nah, ini kapal pertama yang menggunakan tenaga diesel. Nah, ketika revolusi teknologi semakin mutakhir, salah satunya revolusi teknologi nuklir, pada tahun 1954, kapal perang Nautilus milik Amerika Serikat menjadi kapal pertama yang menggunakan tenaga nuklir. Nah, dalam perkembangan ke depan, tidak khayal banyak kapal yang nantinya akan mengadopsi teknologi nuklir karena selain murah, tidak merusak lingkungan. Istilahnya begitu. Selanjutnya adalah perkembangan transportasi udara. Nah, penemuan mesin terbang merupakan hal yang sangat diimpi-impikan oleh umat manusia. Perkembangan transportasi udara dimulai dari suksesnya penerbangan balon udara setinggi 300 meter oleh Joseph dan Jacques Étienne di tahun 1782. Setelah keberhasilan penerbangan balon ini, akhirnya membawa inspirasi hingga balon udara dapat mampu membawa manusia. Nah, penemuan yang sangat mengubah adalah pada tahun 1903, yakni ketika penemuan pesawat terbang oleh Orville dan Wilbur Wright. Ini merupakan pesawat pertama yang berhasil dibuat oleh manusia ya. Nah, selanjutnya, 2 tahun setelah penemuan pesawat terbang pertama, pada tahun 1905, Henry Fonda menemukan pesawat jet. Nah, pesawat mulai digunakan komersil, salah satunya yakni pada 27 Juli 1928, yakni pesawat Boeing 8 mengudara pertama kali. Dan pesawat Boeing 8 ini adalah pesawat komersil pertama. Dan perusahaan Boeing ini yang kemudian berkembang sampai sekarang berkembang menjadi salah satu penyedia pesawat komersil yang berkembang hingga sekarang. Nah, itulah terkait materi perkembangan teknologi luar angkasa, kemudian persenjataan, kemudian juga transportasi, serta komunikasi dan informasi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak perkembangan tersebut bagi kehidupan manusia. Untuk hari ini, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.